Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toha senior saya, Pak Ibnu Hasan, Bu Wakil Dekan 3 yang saya hormati, serta Bapak Ibu peserta sekalian, Pak Gunawan Zaki yang sangat saya banggakan. Mohon izin saya akan menyampaikan materi saya tentang guru profesional dalam konsep Merdeka Belajar. Ya, tentu ini menjadi booming saat ini karena memang kebijakan Mas Menteri terkait dengan Merdeka Belajar di kampus maupun di jenjang pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah. Terutama sekali ada 4 gebrakan Pak Menteri Nadiem, Mas Menteri, yaitu ujian sekolah berstandar nasional, perubahan PUN, penyusunan RPP hanya 1 lembar, penerimaan peserta didik, dan seterusnya. Ini hanya 4 ini, tapi saya tidak akan berbicara di sini, tetapi saya akan berbicara pada esensi dari Merdeka Belajar itu apa. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh tentang guru profesional di era Merdeka Belajar, saya ingin berandai-andai kepada Bapak Ibu semua. Saat ini kita berada di hadapan pandemi COVID-19. Tentu saja setelah muncul pandemi COVID-19, ini muncullah sebuah kebutuhan baru, kebutuhan daring, kebutuhan pengetahuan untuk mempelajari IT yang tadinya kita enggan belajar IT, mau tidak mau kita dipaksa untuk belajar IT karena kita harus belajar dari rumah, siswa belajar dari rumah, kita mengajar dari rumah. Tetapi kemudian juga setelah muncul kebutuhan baru, muncul problem baru. Problemnya apa? Sinyal, kesulitan sinyal, kebutuhan kuota, mungkin juga kuota, kemudian daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Ini adalah satu masalah problem-problem baru yang kita hadapi saat ini. Tetapi semua itu tentu ada langkah-langkah baru, nanti akan kita lihat langkah-langkah barunya seperti apa. Oleh karena itu, dalam COVID-19 ini baru kita sadar, maka pendidikan perlu melakukan transformasi. Kebetulan juga muncul pandemi COVID-19 ini bertepatan dengan keluarnya konsep Merdeka Belajar dari Mas Menteri. Nah, konsep Merdeka Belajar tadi sudah disampaikan oleh panelis sebelumnya, Pak Bang Ibnu, Pak Toha, bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan. Sekolah itu harus kita ibaratkan taman. Bapak Ibu, sekolah itu kita ibaratkan taman, maka guru dan dosen ini ibarat seorang petani, siswa mahasiswa itu kita ibaratkan tanaman. Maka kita sebagai dosen, kita sebagai guru, kita mesti harus paham kapan tanaman itu waktu kita siramnya, kapan waktu menyiram tanaman, kapan kita harus memupuk, kapan kita harus menyiangi tanaman itu. Dan ketika kita akan menyiram, ketika kita akan memupuk, tentu kita harus tahu metodenya. Nah, ini jika kita bisa mengibaratkan bahwa kampus atau sekolah itu ibarat taman, insya Allah Merdeka Belajar akan bisa kita terapkan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca bukunya Meziro, Learning is Transformation, maka akan kita lihat konsep dasar dari Merdeka Belajar. Ada 4 proses pembelajaran transformatif. Yang pertama, kita perlu melihat frame kerangka berpikir saat ini kita apa. Kita perlu mengelaborasi cara berpikir sekarang ini. Kemudian muncul COVID-19, maka akan muncul kerangka acuan berpikir baru. Tentu ini 2 segmen ini akan bisa kita lakukan kalau kita mengubah cara pandang kita. Kita harus merubah cara pandang kita. Maka kalau 3 ini berjalan, maka jelas kita akan melakukan pengubahan, mengubah kebiasaan berpikir kita. Inilah yang disebut dengan transformasi di bidang pembelajaran. Kita lihat cara berpikir saat ini, lalu kita lihat acuan berpikir baru seperti apa, kita ubah cara pandang kita, dan kita mengubah kebiasaan berpikir kita. Kebiasaan berpikir kita, yang penting mengajar jalan, pembelajaran berjalan, kita tidak berani berbuat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibnu Hasan, bahwa kita harus berani, kita harus out of the box. Kita harus berani berbuat, jangan pernah takut begini salah dan begitu salah. Yang penting adalah kita harus
membiasakan kebiasaan berpikir untuk berkembang. Karena itu ini semua kuncinya adalah kita harus berani melakukan perubahan. Mohon izin saya akan nampilkan video lebih dulu, YouTube. Ya, silakan Bapak. Pada proses itu, Ya, terlihat Pak, lanjut ya, terlihat. untuk duduk dan hinggap di sana. Parut elang harus dipukulkan ke batu agar parut lamanya lepas. Pada saat menunggu parut barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Ya, Bapak Ibu, itu tadi. Selamat menjalani proses perubahan transformasi dalam dunia pendidikan. Dari pendidikan lama kita kepada konsep pendidikan dengan merdeka belajar. Kita harus berani melakukan perubahan terkait dengan konsep merdeka belajar, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya esensi konsep merdeka belajar itu apa? Kalau kita lihat adalah perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir, Bapak Ibu, kita jangan terlalu lama berpikir. Jangan terlalu lama berpikir tentang tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Kita harus berani berbuat, berani melakukan perubahan. Guru harus merupakan menjadi penentu kualitas pendidikan. Jangan kita terkungkung oleh birokrasi hanya karena terkait dengan mutu pendidikan. Mutu pendidikan bukan tergantung pada saya, Pak Toha, atau Bang Ibnu, atau Pak Restu, tapi mutu pendidikan itu tergantung daripada Bapak Ibu. Bapak Ibulah, Bapak Ibu guru, kita semua pendidik yang sangat menentukan terkaitnya dengan mutu pendidikan. Mari kita ubah pola pikir kita. Karena apa? Untuk mendukung percepatan perkembangan pendidikan, kualitas pendidikan adalah mindset, yaitu pola pikir. Mari kita ubah pola pikir kita dari pola pikir lama, paradigma lama ke paradigma baru. Yang kedua, dalam perubahan pola pikir, mulai mengajar dengan menunjukkan kognitif, tetapi mulai saat ini kita harus bisa menggali potensi. Menggali potensi siswa, potensi guru, kita harus melakukan inovasi. Kita merdeka dalam berinovasi, merdeka di dalam melaksanakan pembelajaran, merdeka di dalam melakukan peningkatan kualitas pembelajaran secara mandiri. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang bahagia, yaitu suasana belajar yang happy. Orang tua bahagia, siswa bahagia, guru juga bahagia. Esensi dari Merdeka Belajar, kalau saya pelajari dari konsepnya Mas Menteri, Pak Nadiem Makarim, itu 4 inilah esensi dari Merdeka Belajar. Tidak banyak untuk di tingkat jenjang pendidikan sekolah dasar hingga pendidikan sekolah menengah. Ya. Perubahan pola pikir, menggali potensi, merdeka dalam berinovasi, dan menciptakan suasana belajar yang membahagiakan. Nah, ini semua tentunya baru ketika kita bisa melakukan keempat hal ini, baru kita bisa disebut sebagai guru profesional. Guru profesional adalah guru yang adaptif dan berani melakukan perubahan. Adaptif dan berani melakukan perubahan.
Nah, Bapak Ibu, coba kalau kita lihat, maka kita harus melakukan perubahan, karena memang ini kalau kita lihat dari OECD, bahwa dalam pekerjaan untuk masa depan, itu 36%, maaf ini 36% itu dibutuhkan pemecahan masalah. Pemecahan masalah 36%. Untuk saya hapus saja ini dulu. Nah, konten itu 10%. Artinya apa? Ini dari hasil penelitian OECD bahwa pemecahan masalah itu menjadi hal yang sangat penting. Kemampuan memecahkan masalah, keterampilan sosial, keterampilan proses, ini merupakan keterampilan yang akan paling banyak dicari sebagai keterampilan inti di tempat nanti bekerja. Siswa melanjutkan studi atau siswa akan bekerja, maka yang kita lihat adalah pemecahan masalah. Lalu bagaimana dengan pendidikan di kita? Kita lihat PISA tahun 2018. Indonesia berada pada ranking 72 dari 78 negara. Alhamdulillah sudah meningkat 2 poin daripada sebelumnya. Sebelumnya adalah ranking 74, 76, sekarang kita sudah ranking 78. Tetapi kita masih jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Kita lihat apa saja PISA 2018. Membaca skor 371, ranking 72. Di bidang matematik, skor 379, ranking 72 juga. Di bidang sains, kita ranking 70. Mohon maaf Pak Sunyono, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Oh, baik. Ya. Kita lihat, nah, bagaimana kita akan menciptakan Indonesia unggul visi 2045, Indonesia maju, Indonesia unggul. Tentu harus dibangun dan dikelola oleh generasi unggul, oleh guru-guru yang unggul. Ini mungkin Bapak Ibu siswa kita yang sekarang ini duduk di bangku SD, duduk di bangku SMP, barangkali nanti tahun 2030 mereka akan menjadi seorang profesional, seorang pengusaha, mungkin juga ada yang menjadi seorang dosen, mungkin juga ada yang menjadi seorang praktisi, seorang politisi. 2030-2045 puncaknya ada di 2045, yaitu demografi Indonesia. Nah, kita tidak tahu, barangkali salah satu dari siswa kita ini yang nanti akan menentukan bagaimana Indonesia ini, the next president. Barangkali nanti ada salah satu siswa kita yang sekarang duduk di bangku SD, SMP akan menggantikan Pak Jokowi. Mungkin juga salah satu dari siswa-siswa kita itu akan berkembang di dunia teknologinya, akan menjadi seorang ahli dalam dunia teknologi. Ini yang harus kita lihat, cita-cita Indonesia pada tahun 2030 ini menjadi negara ke-7 dunia. Tentu saja yang menjadi kunci adalah guru. Menjadi kunci adalah guru. Guru menjadi faktor kunci keberhasilan cita-cita Indonesia, yaitu menjadi negara ke-7 di dunia, menjadi negara maju di tahun 2030. Puncaknya nanti ada di tahun 2045. Bagaimana untuk menciptakan itu di era Merdeka Belajar? Ini yang saya merahi Bapak Ibu, kalau dulu kita sebagai pengajar saja, tetapi saat ini yang merah-merahi ini kita ubah, ini yang paling utama, kita harus menjadi seorang fasilitator, guru mampu membantu siswa dalam bertukar pikiran, guru harus bisa menggali potensi siswa, mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa. Sebagai katalisator, guru juga harus mampu menghubungkan siswa dengan sumber-sumber belajar yang ada. Dan yang terakhir, guru juga harus bisa menjadi penjaga gawang, membantu siswa untuk mampu menyaring pengaruh-pengaruh negatif. Jadi ini adalah peran guru di abad 2001 dan terutama di era Merdeka Belajar yang tadi esensinya ada 4 komponen tadi. Untuk itu, Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1 ada 4 kompetensi. Guru mesti harus bisa membelajarkan dengan baik, harus menguasai materi pelajaran, menguasai materi. Guru juga harus memiliki kepribadian, bagaimana berbicara dengan siswa, tidak menyakiti siswa meskipun hanya dengan bicara. Juga bagaimana bergaul di masyarakat, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, bagaimana Bapak Ibu berhubungan dengan masyarakat luas, di medsos misalnya,
tentu saja kita harus berbicara dengan bahasa-bahasa yang santun. Ini yang harus dimiliki guru, harus memberikan contoh. Karena pendidikan karakter tidak bisa diajarkan, karakter itu bisanya adalah diteladani, yaitu derive, turunan. Jadi kita mestinya memberikan contoh. Karakter tidak bisa diajarkan, tetapi karakter bisanya adalah dicontohkan. Karena itu kita bisa memberikan contoh dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ini. Nah, menjadi guru profesional, Bapak Ibu mengajar dengan berbagai metode dan selalu mencari cara-cara baru. Bapak Ibu ada 13 platform yang bekerja sama dengan Kemdikbud. Ini gratis Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang jaringan internetnya cukup bagus. Di sini ada rumah belajar berbahasa Indonesia, ada meja kita, ada Ikando, ada Indonesia X, ada kelas pintar, kemudian ada Microsoft Office, ada Kuiper School, ruang guru ini berbayar, ada sekolahmu, ada Zenius ini juga berbayar. Yang saya tandai ungu itu adalah yang berbayar. Kemudian kuasai materi, guru memang harus menguasai materi, kemudian mendidik dengan hati dan rasa empati, tadi sudah disampaikan oleh panelis pertama Pak Ibnu Hasan, memiliki rasa tanggung jawab dan berdisiplin, penuh dedikasi, responsif itu yang penting, memahami karakteristik peserta didik. Ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu. Ini adalah Pak Yan Budi Nugroho dari SD Entri Dadi, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, dalam masa pandemi COVID-19, karena memang siswanya tidak memiliki gadget, di sana internetnya susah sinyal, maka Pak Yan Budi Nugroho, seorang guru honorer, datang ke lingkungan siswa untuk mengajarkan siswanya. Ini belajar di pinggir sungai, ya Pak Yan Budi berkeliling. Ini seorang guru honorer di SDN Tridadi, bisa dicatat Bapak Ibu. Pak Ahmad Zaki, nanti ini Pak Gunawan Zaki, ini bisa sangat viral, bisa dilihat di Tribun News, kemudian Detikcom, ya beberapa minggu yang lalu sangat viral Pak Yan Budi Nugroho ini. Mendidik dengan hati ini, Pak Yan Budi ini punya rasa empati yang sangat tinggi, ya, kepada siswanya, sehingga dia berani berkeliling, dia mengorbankan dirinya, padahal ini adalah seorang guru honorer yang insentifnya per bulan hanya sekitar Rp500.000. Tidak mudah mengeluh dalam mendidik siswanya, mengajar dengan penuh pesona, ramah dan mudah tersenyum, berani melakukan perubahan dan adaptif tadi yang sudah saya sampaikan, selalu memberikan kepercayaan kepada siswanya untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Inilah esensi dari Merdeka Belajar. Ada 9 esensi Merdeka Belajar ini. Dan yang ke-10 tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibnu Hasan, harus berani gagal dan juga berani sukses. Saya kira itu, ini adalah profil guru masa depan. Profil guru pesan itu harus mempesona, penuh panggilan jiwa. Panggilan jiwa itu misalnya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya di mobil atau di angkot, Pak kerjanya apa? Saya hanya seorang guru. Dengan kata hanya berarti ini menunjukkan Bapak Ibu kita semua bukan panggilan jiwa. Tapi kalau panggilan jiwa adalah Bapak kerjanya apa? Saya seorang guru. Dengan tegas mengatakan saya seorang guru. Ini adalah guru yang salah satu tanda bahwa itu adalah panggilan jiwa. Jadi ini yang penting yang saya merah-merahi Bapak Ibu, yang mesti harus kita kuasai untuk menjadi guru profesional di masa depan, terutama di era Merdeka Belajar. Pembelajaran berpikir tingkat tinggi, orientasinya ke masa depan, kemudian menggunakan TPAC, teknologi pedagogical and content knowledge, dan seterusnya. Ini yang inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif tadi sudah disampaikan oleh Pak Toha. Assessment autentik, refleksi diri, selalu lakukan refleksi diri. Apa yang salah ketika saya mengajar kemarin, atau tadi pagi, atau tadi siang? Adakah siswa saya yang belum mengerti ketika saya tadi mengajar? Mengapa? Apa yang salah? Apakah saya perlu melakukan perubahan? Ya, jawabannya ya. Baik, Lalu melakukan perubahan. Maaf, waktu Baik. kita sudah mendekati. Terima kasih. Baik, ya. Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.